Hai, begitu muncul, cincin yang awalnya seukuran cincin biasa, dengan cepat menjadi lebih besar. Pada akhirnya, itu menjadi cincin gelap seukuran sekitar 1 zang. Di bawah sinar cahaya formasi, kita dapat dengan jelas melihat bahwa pada cincin gelap ini, jalur butiran aneh muncul. Butiran ini hampir sama dengan yang ada di formasi. Sepertinya aku benar, melihat cincin di depannya. Ada senyuman di wajah Qin Yichen. Cincin ini ada di telapak patung peninggalan terakhir. Patung itu, sekilas, sudah pasti tembakan besar 10.000 bui keluarga kekaisaran. Cincin ini dikenakan di ibu jarinya dan disembunyikan seperti itu. Jika bukan karena Qin Yichen ke arah itu tidak akan ditemukan. Di telapak jubah lengan patung, ada hal seperti itu. Apakah pola pada benda ini adalah cara untuk membuka formasi ini? Lei Yunyu juga melihat keanehan cincin ini, dan mau tidak mau kehilangan jejak. Seharusnya begitu, coba dipahami. Qin Yichen mengelus cincin itu sedikit, lalu berbisik kepada Lei Yun. Jika kamu tidak berhenti dulu, tunggu sampai kamu jauh, aku akan melakukannya. Lagi pula, energi yang terkandung dalam formasi ini terlalu mengerikan. Dan Qin Yichen tidak begitu jelas apakah benda ini efektif dan apakah akan ada perubahan. Apakah kamu tidak takut aku mencuri bayiku? Alis Lei Yunyu sedikit terangkat, dan berkata dengan beberapa lelucon. Mendengar ini, wajah Qin Yichen juga tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka semua berada di atas kapal. Bagaimana mereka bisa khawatir tentang ini? Selain itu, sebelum upaya penyelamatan jiwa Lei Yunyu untuk menyelamatkannya juga tergerak olehnya. Bahkan jika yang terakhir benar-benar mengambil harta yang dia inginkan, dia tidak akan banyak bicara. Jangan khawatir tentang mengambil barang-barangmu. Aku akan percaya padamu. Melihat senyum masam Qin Yichen, Lei Yunyu juga tidak bisa menahan senyum puci dan berhenti menggodanya secara langsung. Nyatanya, keduanya tahu bahwa energi formasi ini begitu menakutkan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas pun tidak tahan. Bahkan jika Lei Yunyu berhenti, selama berada di reruntuhan 10.000 bui keluarga kekaisaran, saya khawatir itu tidak akan kebal. Selain itu, kita tidak bisa membiarkan Lei Yunyu keluar dari 10.000 keluarga kekaisaran, bukan? Yang terakhir, ada buah Dao Yuan, dan begitu mereka ditemukan oleh awan jahat, situasinya dalam bahaya. Selain itu, Qin Yichen tidak yakin berapa lama mereka masih bisa terjerat dengan Thunderling Fang dan awan jahat. Setelah yang terakhir bergegas kembali, hal-hal di sini juga akan terungkap. Melihat sikap Lei Yunyu, Qin Yichen tidak banyak bicara, dan kulitnya menjadi lebih bermartabat. Melihat formasi di depannya, saat berikutnya, kekuatan rohnya bersiul. Hai, dengan kendali pikiran Qin Yichen, di bawah deskripsi Spirit Power, jalur garis muncul entah dari mana, memancarkan gelombang aneh. Melihat jalan dengan pola yang persis sama dengan cincin gelap, kulit Lei Yunyu menjadi hikmat, bahkan detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat sedikit. Lagi pula, jika Qin Yichen gagal, kemungkinan besar formasi ini akan meledak. Bagi mereka, itu pasti akan menjadi bencana yang tak tertahankan. Udara di dalam gua yang dalam tampaknya diam-diam membeku, dan seluruh ruang sunyi, hanya suara halus yang dibuat oleh kekuatan roh Qin Yichen. Keheningan ini berlangsung lama. Di bawah deskripsi Qin Yichen Spirit Power, tekstur terakhir yang sangat misterius juga selesai sepenuhnya. Pada saat ini, jalur garis perlahan mengembun, dan akhirnya, berubah menjadi rune yang kompleks dan abu-abu. Pergi dengan Qin Yichen meludah pelan. Di bawah kendali kekuatan rohnya, rune perlahan melayang keluar dan menyentuh formasi di depan. Pada saat ini, tangan kecil Lei Yunyu mau tidak mau mengambil gaun berlengan Qin Yichen. Mata kedua orang itu menatap formasi di depan dengan cermat, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Hai, di bawah tatapan intens keduanya, formasi juga disebabkan oleh integrasi pola kompleks ini, dan segera ada reaksi. Di atas formasi, jalur riak membengkak, dan gelombang dahsyat mulai meledak. Ini mau tidak mau membuat corak Qin Yichen dua sedikit berubah, berpikir bahwa formasi itulah yang akan hancur sendiri. Namun, fluktuasi semacam ini berangsur-angsur mereda setelah berlangsung tentang Moka Zanfu. Akhirnya, di mata keduanya yang tercengang, formula di depan mereka tampaknya perlahan-lahan terkoyak oleh tangan besar yang tak terlihat, memperlihatkan bagian yang kurang dari 1 zang. Apakah itu berhasil? Melihat ini, Lei Yun tidak dapat menahan diri untuk menahan lengan Qin Yichen dan berseru kaget. Qin Yichen juga tersenyum ringan. Perasaan nefrite di lengannya membuat pikirannya bergelombang. Ketika dia melihat kulitnya yang aneh, Lei Yun Youfang menjawab. Segera, warna merah melayang ke wajahnya yang cantik, dan tangan gioknya dengan cepat melepaskan telapak tangannya yang tanpa sadar digenggam. Pergi, sentuhan lembut itu menghilang. Qin Yichen tidak bisa menahan rasa kehilangan. Tetapi dia tidak mencoba untuk memecahkan ambiguitas, tetapi pura-pura tidak mengatakan apa-apa. Segera, Qin Yichen melangkah langsung dari pintu formation, dan telapak tangannya menempel di pintu kuno yang sedingin es. Hai. Dengan sedikit kekuatan, pintu atmosfer perlahan terbuka, dan ada cahaya redup di dalamnya. Setelah memasukinya, Qin Yichen menemukan bahwa setelah gerbang kuno ini,
tampak seperti istana bumi. Meski ditutup sepanjang tahun, namun tetap memiliki sirkulasi udara. Dan tepat setelah memasuki mereka, tubuh keduanya tegang, karena di depan mereka, banyak siluet Ling Ling muncul. Saat melihat siluet ini, pupil mata Qin Yichen juga menyempit tajam. Ini, semuanya. Melihat bayangan gelap itu, wajah cantik Lei Yunyu juga tiba-tiba berubah. Jumlah ini, sekilas, memiliki setidaknya 100 patung. Apalagi kecabong ini juga jauh berbeda dengan yang pernah mereka temui sebelumnya. Dibandingkan dengan kecabong yang dijaga di luar, tidak ada keraguan bahwa mereka lebih lembut. Selain itu, Lei Yunyu dapat melihat bahwa masing-masing patung ini dapat dibandingkan dengan dua patung yang sebelumnya menjadi langganan Qin Yichen. Jangan khawatir, boneka-boneka ini tidak aktif dan tidak memiliki instruksi. Mereka sekarang menjadi objek tanpa tuan. Namun, ketika Lei Yunyu hendak mundur, suara bisikan Qin Yichen terdengar gelisah, tetapi terdengar di telinganya.